Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sebelum memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Dan sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami semakin mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam berbuat kebaikan, sadar ataupun tidak, kita cenderung mengharapkan orang lain membalas kembali apa yang kita lakukan. Sehingga kebaikan tersebut dapat dikatakan tidak ikhlas atau pamrih. Seseorang cenderung kecewa apabila balasan tersebut tidak ada atau tidak sepadan dengan perbuatannya. Sehingga berbuat baik hanya berujung pada motivasi tertentu. Pula slogan, "Kamu baik, aku baik," bukanlah standar orang Kristen untuk berbuat baik. Akan tetapi, standarnya ialah teladan Kristus. Kebenaran yang baru saja kita baca hari ini berbicara mengenai kebaikan yang aktif, yang artinya secara terus-menerus berbuat baik, walaupun tanpa balasan, dan bukannya pasif, yang artinya berbuat baik saat ada yang berbuat baik. Yesus Kristus mengatakan, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini atau BIMK menuliskan ayat ini sebagai berikut. "Perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka." Secara sederhana, Tuhan Yesus menginginkan dua hal. Yang pertama, jika ingin orang berbuat baik kepada kita, maka kita terlebih dahulu berbuat baik. Dan yang kedua, berbuat baik itu dilakukan secara terus-menerus atau aktif tanpa melihat balasan. Apabila kita menunggu orang berbuat baik atau kita menanti balasan, bukankah itu bukan suatu perbuatan baik? Saudaraku, hal ini memang sulit untuk kita jalani. Namun itulah jalan yang harus ditempuh. Banyak orang dunia berpikir, seandainya orang lain tidak membalas perbuatan baik saya, akan menjadi suatu hal yang merugikan, sehingga akhirnya lebih memilih untuk diam. Dunia sudah dipenuhi dengan segala sesuatu yang jahat, prasangka buruk, bahkan memperhitungkan balasan. Segala sesuatu harus ada balasannya. Kalau tidak, lebih baik jangan dibuat. Di sisi lain, melakukan kebaikan didominasi dengan dokumentasi yang berakar pada pencitraan. Anggap saja dalam menolong orang miskin. Berapa banyak lembaga Kristen, gereja, orang kaya menjadikan berbagi menjadi suatu konten yang menuai pujian, likes, dan lain sebagainya. Tidak masalah apabila nama Tuhan dipermuliakan melaluinya. Namun jika perbuatan tersebut secara tidak sadar hanya memanfaatkan dan menjadikan kemiskinan sebagai suatu materi konten, adakah itu perbuatan baik?
Berbuat baik dalam versi teladan Yesus Kristus memang jalan yang sulit. Karena berbuat baik harus bersifat inisiatif dan aktif. Inisiatif artinya kita yang memulainya terlebih dahulu. Aktif artinya terus-menerus tanpa melihat balasan. Ia mengatakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, "Pikulah salibku." Berarti dalam berbuat baik, kita perlu memikul bebannya dan melakukannya untuk kemuliaannya. Dalam menyambut Natal, marilah kita inisiatif, aktif, melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa memikirkan balasannya. Karena itulah yang Tuhan Yesus inginkan dari kita. Sekalipun itu hal yang sulit, kita juga harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah melalui hal itu. Kebaikan yang sempurna dinyatakan lewat inisiatifnya datang ke dunia. Lahir dengan tidak layak dari cara pandang manusia, mati, dan aktif dalam menyertai orang-orang percaya. Kebaikan ini dilakukannya agar kita beroleh hidup yang kekal di tempat yang telah disediakannya. Lantas, bagaimana kita meneladani hal tersebut agar dapat dinyatakan lewat kebaikan kita? Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terbukti kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena anugerah Tuhan yang besar. Bapa, terima kasih kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Yang mengingatkan kembali akan hidup kami yang terus meneladani Kristus dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang selalu memimpin dan memampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan tolong kami yang sebentar lagi akan melakukan berbagai aktivitas kami. Sekiranya Tuhan Yesus yang menjadi benteng hidup kami, sehingga kami bisa mengakhiri sepanjang hari dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.